Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desya Dahlia. Adik-adik sekalian ya, sebelum kita belajar maupun mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian ya. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian ya, kali ini kita masih di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang denah dan skala. Tepatnya kita di latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian C adik-adik sekalian ya. Ada di halaman 83. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 ya. Oke, langsung aja di sini untuk yang bagian C ini uraian ya. Ini saya perbesar biar lebih jelas. Nah, ini. Jadi perhatikan denah berikut untuk soal nomor 1 ya. Jadi ini ada denah ya. Ya, saya besarkan lagi. Oke. Di sini ada gambar denah ya. Ini ada rumah Jesse, kemudian taman, sekolah, ini ada kantor kelurahan ya. Kemudian di sini ada toko kue. Ini ada rumah sakit, ada bank dan juga toko buku, di mana di sini ada beberapa jalan ya. Ada jalan Melati, jalan Mawar, dan juga jalan Anggrek. Nah, pertanyaannya apa adik sekalian ya? Kita lihat. Pertanyaan ada di halaman 82. Oke. Nah, ini dia. Buatlah 2 rute yang dapat dilalui Jesse dari rumah ke toko buku ya. Jadi 2 rute yang dilalui Jesse dari rumah ke toko buku. Kita lihat di sini ya. Dari rumah Jesse ke toko buku, berarti toko buku ada di sini ya. Kita diminta membuat 2 buah rute adik-adik sekalian ya, dari rumah Jesse ke toko buku. Jadi kita bisa melewati jalan Melati, jalan Anggrek sampai ke toko buku. Bisa juga dari rumah Jesse kita lewat jalan Mawar, kemudian jalan Ros sampai di toko buku. Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, rute yang dilalui ya Jesse untuk sampai ke toko buku ya. Rute yang pertama ini adik-adik sekalian ya. Jadi untuk rute yang pertama itu Jesse berjalan ke arah timur sampai bertemu perempatan ya. Kita lihat di sini ya. Rute yang pertama ya. Jesse berjalan ke arah timur. Lah ini kita kasih arah mata angin ya adik-adik sekalian ya, biar lebih jelas. Jadi setiap denah itu sebaiknya adalah mata angin. Nah, ini atas itu menunjukkan utara, berarti bawah selatan. Kalau atas utara bawah selatan berarti yang sebelah kanannya itu adalah arah timur. Nah, yang ini adalah barat. Oke ya. Jadi untuk rute yang pertama tadi ya, Jesse berjalan ke arah timur sampai bertemu perempatan ya. Dari rumah Jesse ini ke timur bertemu perempatan. Kemudian setelah bertemu perempatan lurus terus di jalan Melati. Nah, ini jalan Melati ya, dari sini jalan Melati. Nah, sampai bertemu dengan pertigaan. Ini adik-adik sekalian ya, pertigaan ya. Di ujung pertigaan Jesse belok ke kanan atau ke selatan. Ini ujung pertigaan, belok ke kanan atau ke selatan melalui jalan Anggrek ya. Ini jalan Anggrek. Nah, setelah bertemu perempatan Jesse lurus terus ke selatan. Ini perempatan, Jesse lurus terus ke selatan ya, sampai sini ya, dari jalan Anggrek ketemu perempatan, lurus terus ya ke selatan, dan toko buku berada di sebelah kiri jalan. Ini jalan berarti ini. Kalau dari sini berarti toko bukunya ada di sebelah kiri jalan ya, adik-adik sekalian ya. Itu untuk rute pertama ya. Di sini udah saya tuliskan juga ya. Jadi Jesse berjalan ke arah timur sampai bertemu perempatan ya. Setelah bertemu perempatan lurus terus di jalan Melati sampai bertemu pertigaan. Di ujung pertigaan Jesse belok kanan atau ke selatan melalui jalan Anggrek. Setelah bertemu perempatan Jesse lurus terus ke selatan dan
toko buku berada di sebelah kiri jalan. Itu untuk rute yang pertama. Kemudian untuk rute yang kedua ya, dari rumah Jesse, ini Jesse berjalan ke timur sama ya, sampai bertemu dengan perempatan. Nah, setelah bertemu perempatan, kalau tadi lurus ke Jalan Melati, ini bisa belok ke kanan ya, ke kanan atau ke selatan berarti ya, melalui Jalan Mawar. Jadi bisa ke sini ya, melalui Jalan Mawar. Setelah itu Jesse berjalan sampai bertemu perempatan lagi. Ini perempatan pertama, ini perempatan kedua ya. Setelah bertemu perempatan ya, Jesse belok ke kiri atau belok ke timur ya, melalui Jalan Ros ya, sini. Jadi yang pertama tadi lewat sini, yang kedua lewat sini ya. Nah, ini di sepanjang Jalan Ros. Kemudian Jesse bertemu perempatan lagi ya. Kemudian Jesse belok ke selatan atau belok ke kanan ya, belok kanan atau ke arah selatan. Nah, sama ya, toko buku berada di sebelah kiri jalan. Jadi kalau rute pertama tadi ke sini ya, rute keduanya lewatnya Jalan Mawar, Jalan Ros. Nah, di sini. Oke, untuk rute kedua di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi Jesse berjalan ke timur sampai bertemu perempatan. Setelah bertemu perempatan, belok kanan melalui Jalan Mawar. Setelah itu Jesse berjalan sampai bertemu perempatan lagi, kemudian belok kiri melalui Jalan Ros. Sesampainya di perempatan Jalan Ros, Jesse kemudian belok kanan ke arah selatan. Toko buku berada di sebelah kiri jalan. Nah, ini ya, kalau dituliskan adik-adik sekalian ya, rute yang dilalui oleh Jesse ya, ini rute kedua, ini yang rute pertama tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Oke, adik-adik sekalian ya, ini sebuah rumah sakit yang menghadap arah utara ya, terletak di dekat perempatan jalan. Di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos dan di sebelah kanan terdapat kantor polisi. Kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Di sebelah kanan gedung serbaguna ada lapangan sepak bola. Di sebelah kanan lapangan sepak bola itu ada gedung teater. Sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit dan toko besi di utara toko mebel. Gambarkan denah sederhana berdasarkan keterangan tersebut. Nah, oke adik-adik sekalian ya. Jadi untuk menggambar denah ya, jangan lupa dibuatkan arah mata angin. Nah, di sini udah saya gambarkan juga adik-adik sekalian ya. Langsung gambarnya seperti apa, lah ini dia ya. Jadi jangan lupa arah utara, selatan, timur, dan juga baratnya ya. Jadi yang pertama digambar tadi ya, sebuah rumah sakit menghadap utara, terletak di dekat perempatan jalan. Lah ini ya, rumah sakitnya saya buat seperti ini ya, kotak-kotak, yang penting ada keterangannya. Mungkin ada di sekalian kalau mau digambar yang lebih bagus boleh juga. Yang penting jangan sampai lupa ya itu keterangannya apa. Lah ini rumah sakit ya, ini menghadap ke utara ya, di dekat perempatan jalan. Nah, di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos. Nah, ini rumah sakit sebelah kirinya terdapat kantor pos. Oke ya. Di sebelah kanan terdapat kantor polisi. Nah, ini kanan rumah sakit ada kantor polisi. Oke. Kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Lah ini ujung perempatan persis ya kantor polisinya. Kemudian tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Rumah sakit seberangnya ada gedung serbaguna ya. Di sebelah kanan gedung serbaguna ada lapangan sepak bola. Nah, kanannya gedung serbaguna berarti di sebelah sini ya, ini lapangan sepak bola ya. Kemudian di sebelah kanan lapangan sepak bola ada gedung teater. Nah, ini gedung teaternya. Sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel ya, toko besi, dan toko buku. Nah, ini ya, toko mebel, toko besi. Nah, ini toko bukunya belum ada di sekalian ya. Oke ya, kita gambarkan nanti ya. Di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku ya. Ini ada toko mebel, toko besi, toko bukunya belum kita gambarkan ya, nanti kita gambarkan. Toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit. Nah, ini rumah sakit. Lah ini benar ya, sebelah timurnya rumah sakit ya. Kemudian toko besi di utara toko mebel. Toko besi di utara toko mebel ya. Nah, ini berarti yang belum ada toko buku ya. 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Nah, toko bukunya kita gambarkan di sebelah mana?
Oke adik-adik sekalian ya, untuk toko buku ya, ini belum saya gambarkan ya. Jadi toko bukunya ada di sebelah sini adik-adik sekalian ya. Ya di sini adalah toko buku. Nah kira-kira denah sederhananya berdasarkan keterangannya tadi seperti ini ya. Jadi di sini ada arah mata angin, jangan sampai salah ya. Ini ada toko buku ya, berhadapan dengan kantor polisi. Kemudian ada gedung serbaguna, rumah sakit, lapangan sepak bola, gedung teater, dan juga kantor pos. Kemudian di seberang ada toko mebel yang berhadapan dengan toko besi. Nah ini untuk soal nomor 2 ya penjelasannya. Silahkan mungkin kalau adik-adik sekalian mau digambar yang lebih bagus juga bisa ya. Yang penting untuk penjelasan dari keterangan tersebut sudah saya gambarkan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, ke soal nomor 3 ya. Diketahui koordinat titik A 4,1, B negatif 4, negatif 5, C 4, negatif 11, dan D 6, negatif 5. Keempat koordinat tersebut membentuk suatu bangun datar. Tentukan nama bangun yang terbentuk. Nah, oke, di sini udah saya sediakan garis ya, yang berupa koordinat ya, garis koordinat ada sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, saya perkecil sedikit adik-adik sekalian ya ini. Jadi yang mendatar ini sumbu X, kemudian yang tegak atau vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat tadi ya, untuk A 4,1, X-nya 4, Y-nya berarti 1. Nah, berarti di sini adik-adik sekalian ya. Saya gunakan pulpen warna merah ya. Jadi untuk A 4,1, nah ini adalah titik A ya dengan koordinat 4,1. Kemudian B-nya negatif 4, negatif 5. Negatif 4 di sini, negatif 5-nya ya di sini adik-adik sekalian ya. Berarti ya ada di sini. Ini adalah titik B ya dengan koordinat tadi negatif 4, negatif 5 gini ya. Kemudian titik C-nya itu 4, negatif 11. 4 di sini, negatif 11-nya di sini ya. Supaya tidak berbelok ya. Oke. 4, negatif 11 berarti di sini adik-adik sekalian. Ini adalah titik C-nya ya. 4, negatif 11. Selanjutnya titik D. D-nya itu 6, negatif 5. Berarti 6 di sini, negatif 5 di sini ya. 6, negatif 5. Oke. Ini adalah titik D. 6, negatif 5. Oke. Nah, kita hubungkan nanti akan terbentuk bangun apa adik-adik sekalian ya. Dari A, B, C dan juga D ya. Nah, ini adalah titik. Titik-titiknya tadi kita hubungkan. Nah. Oke, gambarnya besar sekali ya adik-adik sekalian ya. Ya. Ini bangun yang terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata bangun yang terbentuk adalah bangun layang-layang ya. Jadi keempat koordinat tersebut membentuk suatu bangun datar ya. Tentukan nama bangun yang terbentuk. Nah, bangun yang terbentuk adalah layang-layang ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah layang ya. Keempat koordinat kalau kita hubungkan ternyata terbentuk suatu bangun datar yang dinamakan bangun datar layang-layang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya. Di sebuah lahan akan dibangun kolam renang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang dan lebar kolam pada denah
berturut-turut adalah 18 cm dan 15 cm. Jadi panjangnya 18, lebarnya 15 cm ya. Jika skala yang digunakan pada denah 1:80, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam renang tersebut ya? Berarti luas tanah sebenarnya. Oke, di sini udah saya tuliskan untuk soal nomor 4 ya. Jadi diketahui panjang kolam pada gambar tadi 18 cm ya. Kalau pada gambar biasanya saya tuliskan JP ya. Kemudian lebarnya 15 cm. Skalanya 1:80. Ditanya berapa luas tanah untuk membangun kolam ya. Berarti JS-nya yang sebenarnya. Nah, oke. Untuk mencari luas, kita cari dulu panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya ya. Untuk mencari sebenarnya berarti rumusnya ini kita tutup ya. JP dibagi dengan S ya. Jadi pada gambar dibagi skala, maka kita cari panjangnya. Berarti panjang sebenarnya berarti panjang pada gambar dibagi skala. Panjangnya tadi 18 ya. Skalanya 1:80. Berarti 18 dibagi 1:80 atau kita jadikan perkalian jadinya 18 kali 80 per 1. 18 kali 80 hasilnya adalah 1440. Ini satuannya cm ya. Kita ubah ke meter karena untuk sebenarnya itu biasanya kita gunakan meter ya. Berarti dari cm ke meter naik 2 kita bagi 100. 1440 dibagi 100 ya. Komanya kita geser ke kiri ya 2 kali karena bagi 100. 1 2 berarti di sini 14,40 atau 14,4 meter. Itu panjang sebenarnya. Kemudian lebar sebenarnya ya caranya sama ya, berarti JS sama JP per S. Lebarin tadi 15 dibagi dengan skalanya 1:80 sama dengan 15 kalikan 80 per 1, hasilnya 1200 cm. Kita ubah ke dalam meter ya. Kita bagi 100 tinggal kita coret nolnya ya, atau kita geser ke kiri 2 kali sama 1 2 jadinya 12 meter. Nah, luas ya, luas berarti karena bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar. Panjang sebenarnya tadi 14,4, lebar sebenarnya 12 ya. 14,4 kali 12 hasilnya adalah 172,8 meter persegi ya. Jadi luas tanah sebenarnya untuk membangun kolam itu adalah 172,8 meter persegi. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jarak dua kota pada peta ya, jarak dua kota pada peta itu 1:1.125.000 adalah 8 cm. Nah, jadi jarak dua kota pada peta itu 8 cm ya, itu untuk skala 1:1.125.000. Nah, kalau skalanya dijadikan 1:1.500.000, nah jarak dua kota pada peta berapa ya pada peta yang baru? Berarti kita cari dulu jarak sebenarnya. Oke. Untuk nomor 5 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi diketahui skalanya tadi 1:1.125.000 ya, jarak dua kota pada peta 8 cm. Nah, kalau skalanya dijadikan 1:1.500.000, jarak dua kota tadi pada peta berapa? Nah, oke. Kita cari dulu jarak sebenarnya dua kota tadi ya. JS sama dengan JP per S ya. Berarti 8 dibagi 1:1.125.000 sama dengan 8 kali 1.125.000 per 1 ya. Ini kita kalikan hasilnya adalah 9 juta, satuannya cm. Nah, berarti jarak sebenarnya udah ketemu ya, 9 juta cm. Kalau skalanya diubah, nah maka jarak dua kotanya berapa? Nah, jadi JP ya, jarak pada peta dua kota tersebut berarti rumusnya adalah skala kali jarak sebenarnya, berarti skalanya ini ya dikalikan jarak sebenarnya ini ya, 9 juta. Ini nolnya kita coret 3 coret 2 berarti 90 per 15. 90 bagi 15 hasilnya adalah 6 ya, satuannya cm ya. Jadi jarak dua kota pada peta yang baru adalah 6 cm. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5 ya. Jadi untuk latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian C sudah selesai ya. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.